Bisakah Anda mempercayainya? Tepat di tengah ruang tamu rumah saya, ibu mertua saya, sambil menggandeng lengan wanita simpanan suami saya yang sedang hamil, meletakkan selembar cek di atas meja dan memberiku ultimatum paling kejam di dunia. Ambil uang 2,5 miliar rupiah ini, dan enyah dari rumah ini sekarang juga. Putraku tidak butuh wanita tak berguna sepertimu. Ia butuh wanita yang bisa memberinya seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan keluarga kami. Saat itu, saya tidak menangis. Saya hanya membeku. Pandangan saya beralih ke pria yang selama 5 tahun terakhir saya panggil suami. Ia hanya menundukkan kepala, membisu seperti patung batu. Keheningannya 1000 kali lebih menyakitkan daripada kata-kata hinaan ibu mertuanya, tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam gaun longgar saya, sebuah kehidupan kecil, sebuah rahasia luar biasa, sedang bertumbuh, dan bahwa kekejaman mereka hari ini akan menjadi awal dari kehancuran mereka esok hari. Nama saya Anissa Putri. Malam itu, saya menyiapkan makan malam istimewa. Saya menyalakan lilin-lilin aromaterapi, hati saya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Saya ingin memberitakan kabar gembira kepada suami saya, Reza Mahendra. Tes pack menunjukkan 2 garis, dan foto USG dari rumah sakit telah memastikan bahwa setelah penantian panjang, saya akhirnya hamil. Saya pikir anak ini akan menjadi perekat cinta yang akan memperbaiki keretakan di antara kami, menghentikan racun dari mulut ibu mertua saya. Saya begitu naif mempercayai gambaran indah itu. Namun, ketika jam dinding menunjukkan tepat pukul 7 malam, pintu depan terbuka dengan kasar. Suami saya pulang, tetapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri ibu mertuanya, Ibu Hartati, dan di belakang mereka, seorang wanita muda cantik yang asing, mengenakan gaun desainer mahal. Tapi yang paling membuat saya syok adalah caranya merangkul lengan suami saya dengan begitu mesra dan posesif. "Siapa Anda?" Saya tergagap. Jantung saya serasa diremas. Suami saya tidak berani menatap mata saya. Ia mencoba melepaskan lengannya dari wanita muda itu dengan canggung, tetapi ibu mertuanya sudah melangkah maju. Ia berdiri menghalangi putranya, menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan dan penghinaan. "Ada seseorang yang perlu kuperkenalkan," katanya dengan nada mengejek. "Ini Karina Tirtayasa, putri dari Bapak Suryo Tirtayasa, pemilik Tirtayasa Pharma, mitra terbesar rumah sakit tempat Reza bekerja. Dan Karina sedang mengandung cucuku, darah daging putraku, sesuatu yang tidak pernah bisa kau berikan padaku." Setiap kata yang diucapkannya bagaikan hantaman palu, saya merasa lumpuh. Lantai di bawah kaki saya terasa berputar. Suami saya telah mengkhianati saya. Ia akan memiliki anak dengan wanita lain. Dan wanita itu adalah putri seorang konglomerat perkasa. Tiba-tiba semua kepingan teka-teki yang berserakan menjadi satu. Hari-hari ketika ia pulang larut dengan alasan rapat, panggilan telepon rahasia di kamar mandi, bahkan dasi bermerek yang katanya adalah hadiah. Sekarang saya mengerti. Dasi itu bermerek sama dengan tas yang ditenteng wanita itu. Kenapa? Kenapa kalian memanggil saya? Saya berusaha menahan getaran dalam suara saya, meskipun seluruh dunia saya sedang runtuh. "Cerdas juga kau, cibir Ibu Hartati. Kami memanggilmu untuk memberimu pilihan. Pilihan yang manusiawi." Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan selembar cek dari tasnya, lalu melemparkannya ke meja di depan saya. "Ini surat cerai. Reza sudah menandatanganinya, dan ini 2,5 miliar rupiah. Ambil uang ini, tanda tangani suratnya, dan segera enyah dari rumah ini. Anggap saja ini sedekah dari keluarga kami untuk 5 tahun masa mudamu. 2,5 miliar rupiah. Sedekah." Betapa akrab dan hinanya kata-kata itu. Saya menatap suami saya, mengharapkan penjelasan, pembelaan apapun, tetapi tidak ada. Ia masih membisu, menunduk, dengan kepalan tangan yang erat. Keheningannya adalah jawaban. Ia adalah kaki tangan. Ia menyetujui segalanya. Ia memilih kehormatan dan uang, dan membuang saya. Ia melemparkan hubungan 5 tahun kami seperti sampah. Karina melangkah maju, duduk di sofa, dan menyilangkan kakinya dengan angkuh. Ia mengelus perutnya, menatap saya dengan tatapan pemenang. "Mbak Anissa, sebaiknya Anda bersikap bijak.
Mas Reza mencintaiku, dan aku bisa memberinya kesuksesan yang tidak akan bisa kau berikan seumur hidupmu. Ambil saja uangnya dan pergi. Jangan mempersulit keadaan. Jangan mempersulit keadaan. Betapa lucunya. Merekalah yang menciptakan tragedi ini. Tangan saya yang berada di atas paha tanpa sadar mengepal erat. Kemudian, perlahan, saya mengangkat tangan itu dan meletakkannya dengan lembut di atas perut saya. Di sini juga, sebuah kehidupan kecil sedang tumbuh dari hari ke hari. Anak saya dan anaknya. Tetapi saya tahu saya tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Mengatakannya sekarang hanya akan membuat diri saya terlihat menyedihkan, seolah-olah menggunakan anak untuk mempertahankan pria yang bukan lagi milik saya. Anak saya tidak pantas menjadi alat seperti itu. Ia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, di sisi seorang ibu yang kuat, bukan ibu yang mengemis cinta. Rasa dingin yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti jiwa saya. Rasa sakit berubah menjadi penghinaan, dan penghinaan memberi saya kekuatan yang aneh. Saya berdiri perlahan. Saya tidak lagi menatap mereka. Saya mengambil cek senilai 2,5 miliar rupiah dari atas meja. Ibu Hartati dan Karina menatap saya dengan senyum puas. Mereka pikir saya setuju. Tapi kemudian, di tengah keterkejutan mereka, saya merobek cek itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Saya tidak butuh uang kalian, kata saya dengan suara tegas dan tak tergoyahkan. Cinta saya bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang kotor kalian. Saya mengambil pena dan menandatangani surat cerai itu. Saya pergi bukan karena kalian mengusir saya. Saya pergi karena saya muak tinggal di bawah satu atap dengan manusia seperti kalian. Dengan itu, saya berbalik dan berjalan lurus ke kamar tidur. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Di belakang saya mendengar teriakan Ibu Hartati. Beraninya kau, jangan menyesal nanti kalau tidak mengambil uang itu. Tidak ada penyesalan, pikir saya. Yang saya sesali hanyalah menyia-nyiakan 5 tahun masa muda saya untuk manusia yang tidak berharga. Dalam diam, saya mengemasi beberapa helai pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam sebuah koper kecil. Saat saya menyeret koper itu menuju pintu depan, saya melewati ketiga orang itu. Tanpa sepatah kata perpisahan, tanpa satu lirikan pun, saya keluar dari rumah itu dan melangkah ke dalam malam yang dingin. Tangan saya secara naluriah berada di atas perut. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak hanya mengusir satu orang, tetapi 2. Dan mereka juga tidak tahu bahwa domba yang baru saja mereka injak-injak akan kembali sebagai serigala untuk merebut kembali segalanya. Pintu taksi tertutup, membawa saya dan rahasia kecil di dalam perut saya menjauh dari rumah yang pernah menjadi surga. Saya tidak menangis. Air mata seolah mengering setelah guncangan hebat itu. Saya hanya duduk, menatap tanpa kata pada lampu-lampu jalan yang kabur di tengah malam. Jiwa saya kosong. 5 tahun. 5 tahun paling cemerlang dari masa muda saya persembahkan untuk cinta yang saya yakini bagai dongeng. Dan kini, yang tersisa hanyalah selembar surat cerai yang dingin dan kebenaran pahit bahwa dongeng itu adalah kebohongan sejak awal. Kenangan 5 tahun terakhir menyeruak, jelas dan menyakitkan seperti film gerak lambat. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu, pada suatu malam di akhir musim kemarau. Saat itu, saya adalah seorang analis keuangan muda yang baru lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan sekuritas kecil. Dia adalah seorang dokter muda yang sedang menjalani tahun terakhir magangnya di rumah sakit tempat saya melakukan pemeriksaan kesehatan. Sejak pertemuan pertama, saya sangat terkesan padanya. Bukan karena penampilannya yang tampan, tetapi karena dedikasi dan kehangatan yang terpancar dari matanya. Di tengah kesibukan rumah sakit, dialah satu-satunya yang sabar mendengarkan cerita saya dan menjelaskan kondisi kesehatan saya secara rinci. Sentuhan tangannya saat memeriksa begitu lembut dan profesional. Ia memiliki senyum yang sangat ramah, senyum yang seolah bisa menghapus semua kekhawatiran dan kecemasan pasien. Setelah itu, kami beberapa kali bertemu secara kebetulan di kantin rumah sakit, dan percakapan pun dimulai. Ia bercerita tentang giliran malam yang berat dan tekanan di dunia medis, tetapi selalu ada binar semangat dalam suaranya, hasrat untuk menyelamatkan orang. Saya bercerita padanya tentang dunia saya yang kering,
penuh dengan angka dan grafik saham. Ia mendengarkan dengan penuh kekaguman, matanya dipenuhi rasa hormat. Kamu wanita yang sangat cerdas. Aku kagum kamu bisa mengerti hal-hal rumit seperti itu. Cinta kami datang dengan sangat alami. Dibangun dari kencan makan malam singkat setelah jam kerjanya selesai, dari masakan rumah yang saya antarkan ke rumah sakit, dari pesan-pesan dukungan dan perhatian yang kami kirimkan setiap hari. Ia tidak kaya. Gaji seorang dokter muda hanya cukup untuk hidup, dan ia harus mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung. Tetapi ia tidak pernah membuat saya merasa kekurangan. Ia lebih memilih memakai kemeja usang, tetapi menabung sebulan gajinya untuk membelikanku baju baru. Ia lebih memilih makan mie instan cup sepanjang minggu, tetapi di akhir pekan, ia selalu mengajakku ke restoran yang bagus. Ia berkata, maafkan aku karena sekarang belum bisa memberimu kehidupan yang layak. Tapi percayalah padaku, setelah masa sulit ini berlalu, aku pasti akan membahagiakanmu. Saya mempercayai kata-katanya, saya tidak butuh materi, saya hanya butuh ketulusannya. Dan tidak hanya dengan kata-kata, saya diam-diam mendukung karirnya menggunakan kemampuan saya, kemampuan yang tidak pernah saya katakan kepada siapapun, bahkan kepadanya. Saya punya rahasia. Di luar, saya tampak seperti seorang karyawati biasa dengan gaji pas-pasan, tetapi sebenarnya, saya adalah seorang investor anonim di pasar saham. Itu adalah bakat alami yang saya temukan sejak kuliah. Saya memiliki kepekaan khusus terhadap angka. Saya bisa menganalisis dan memprediksi pergerakan pasar dengan akurasi yang luar biasa. Dengan warisan kecil yang ditinggalkan oleh orang tua saya setelah mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan, saya mulai berinvestasi secara diam-diam, dan uang itu berkembang menjadi jumlah yang mungkin tidak akan bisa didapatkan banyak orang seumur hidup mereka. Saya tidak menggunakan uang itu untuk kemewahan. Saya terus hidup sederhana. Saya takut kekayaan akan mengubah saya dan menarik orang-orang yang tidak tulus. Saya hanya ingin mencari seorang pria yang mencintai saya apa adanya, sebagai Anissa Putri yang biasa. Dan ketika bertemu Reza, saya pikir saya telah menemukannya. Saya menggunakan bakat dan dana rahasia saya untuk menjadi batu loncatannya. Ia berbakat, tetapi di lingkungan rumah sakit yang kompleks, bakat saja tidak cukup. Ia butuh kesempatan dan koneksi. Menggunakan dana investasi saya atas nama lain, saya menyumbangkan sejumlah besar uang ke rumah sakit dengan dalih pembelian peralatan medis. Sebagai imbalannya, saya hanya meminta satu syarat, berikan kesempatan kepada dokter-dokter muda berbakat seperti Reza untuk berpartisipasi dalam operasi besar dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Dan kesempatan itu datang. Ia terpilih masuk ke dalam tim untuk melakukan operasi jantung yang rumit, yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi dokter-dokter setingkat kepala departemen. Ia melakukannya dengan cemerlang. Namanya mulai dikenal. Kemudian, ia mendapatkan beasiswa jangka pendek ke Swiss untuk mempelajari teknologi medis canggih. Sekembalinya, ia seolah memiliki sayap. Ia berhasil melakukan serangkaian operasi rumit, menyelamatkan banyak pasien. Ia dengan cepat naik pangkat dari seorang dokter residen biasa menjadi salah satu ahli bedah termuda dan paling kompeten di rumah sakit. Ia begitu bahagia. Ia memelukku dan berkata semua itu berkat keberuntungan dan dukunganku yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa dewi keberuntungannya adalah wanita yang sedang berada dalam pelukannya. Saya tidak memberitahunya kebenarannya. Saya tidak ingin ia merasa rendah diri. Saya hanya ingin diam-diam melihat kesuksesan dan kebahagiaannya dari belakang. Saya naif percaya bahwa pengorbanan diam-diam saya akan dibalas dengan cinta abadi. Selama 5 tahun, saya memupuk cinta ini, kariernya, dengan semua yang saya miliki. Saya membangun jalan bertabur mawar untuknya dengan tangan saya sendiri, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saat ia berjalan di atasnya, orang yang berada di sisinya bukanlah saya. Setelah posisi Reza di rumah sakit mapan, kami memutuskan untuk menikah. Keputusan yang sudah lama saya nantikan, tetapi justru dari sanalah keretakan pertama dalam kisah cinta kami dimulai. Dan orang yang menciptakan keretakan itu tidak lain adalah ibunya, Ibu Hartati. Ketika ia pertama kali memperkenalkan saya, ibunya menyambut saya dengan senyum hangat di luar. Tetapi di balik senyum itu, saya merasakan tatapan dingin dan penuh perhitungan yang menelanjangi saya. Ia tidak bertanya tentang pekerjaan atau kepribadian saya,
melainkan hanya pertanyaan seperti, orang tuamu kerja apa, berapa bersaudara, gajimu berapa? Ketika ia tahu saya seorang yatim piatu dan hidup sederhana, senyum di bibirnya sedikit memudar. Sejak saat itu, ia mulai ikut campur dalam hubungan kami. Ia sering menelepon Reza, menyiratkan bahwa saya bukanlah pasangan yang sepadan untuknya. Anakku, kamu sekarang dokter terpandang. Saya hanya ingin diam-diam melihat kesuksesan dan kebahagiaannya dari belakang. Saya naif percaya bahwa pengorbanan diam-diam saya akan dibalas dengan cinta abadi. Selama 5 tahun, saya memupuk cinta ini, kariernya, dengan semua yang saya miliki. Saya membangun jalan bertabur mawar untuknya dengan tangan saya sendiri, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa saat ia berjalan di atasnya, orang yang berada di sisinya bukanlah saya. Ia dengan cepat naik pangkat dari seorang dokter residen biasa menjadi salah satu ahli bedah termuda dan paling kompeten di rumah sakit. Ia begitu bahagia. Ia memelukku dan berkata semua itu berkat keberuntungan dan dukunganku yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa dewi keberuntungannya adalah wanita yang sedang berada dalam pelukannya. Saya tidak memberitahunya kebenarannya. Saya tidak ingin ia merasa rendah diri. Pernikahan itu bukan hanya dengan orang yang kau cintai, tapi juga dengan orang yang bisa membantu kariermu. Anak itu mungkin baik, tapi dengan latar belakangnya, dia hanya akan menjadi beban untukmu. Lihat itu putri direktur RSUD, cantik dan dari keluarga terpandang. Kalau kamu menikah dengannya, kariermu pasti akan lebih mulus, kan? Awalnya, Reza membela saya. Ia bertengkar dengan ibunya. Ibu, jangan bicara seperti itu. Aku mencintai Anissa apa adanya, bukan karena hal lain. Dengan dalih rapat kerja, ia terus-menerus mengundangnya ke restoran-restoran paling mewah dan klub-klub sosial. Ia menunjukkan padanya dunia yang berbeda, dunia kekuasaan dan kemewahan, dunia yang belum pernah ia alami. Dan yang terpenting, ia tepat sasaran mengenai inti ambisi ibunya. Ketika Ibu Hartati tahu bahwa Karina adalah putri seorang konglomerat, ia gembira seperti penambang emas yang menemukan harta karun. Ia melihat Karina sebagai menantu emas, kunci ajaib yang akan membuka pintu menuju masa depan gemilang bagi putranya. Ia mulai secara terang-terangan menjodohkan mereka. Ia sering mengundang Karina makan malam, bahkan memperlakukannya lebih hangat daripada anak kandungnya sendiri. Sebaliknya, terhadap saya, ia menjadi semakin kejam dan tidak ramah. Setiap kali saya ada di dekatnya, ia sengaja menyebut-nyebut Karina, memujinya setinggi langit, lalu melemparkan kata-kata yang menyakitkan ke arah saya. Beginilah wanita dari keluarga baik-baik. Cantik, mampu, punya kedudukan. Kalau saja Reza menikah dengannya, tidak perlu kerja keras di bawah orang lain, ayahnya tinggal telepon sekali, langsung bisa buka klinik pribadi yang mewah. Kata-kata itu, seperti racun, perlahan meresap ke dalam kesadaran Reza. Ia, yang berasal dari keluarga miskin dan telah berjuang begitu keras untuk mencapai posisinya sekarang, bagaimana mungkin tidak goyah di hadapan prospek yang begitu menggiurkan? Ia mulai berubah. Ia tidak lagi menolak pertemuan dengan Karina, ia semakin sering pulang larut malam. Tercium aroma parfum asing darinya. Ia mulai berbohong kepada saya. Panggilan telepon kami berkurang, pesan-pesan menjadi lebih singkat dan dingin, cinta kami tidak mati mendadak. Ia mati perlahan, dalam keheningan, ketidakpedulian, dan kebohongan. Saya menyadari semua ini. Hati saya sakit tak tertahankan, tetapi saya tidak membuat keributan atau drama cemburu. Saya hanya diam-diam berharap. Berharap ini hanya angin lalu. Berharap ia pada akhirnya akan sadar siapa yang benar-benar mencintainya dan kembali kepada saya. Saya naif mempercayai cinta 5 tahun kami, janji-janji yang pernah ia ucapkan. Tetapi saya tidak tahu, ketika hati seorang pria telah berubah, dan ambisinya telah mengalahkan cintanya, semua harapan menjadi sia-sia. Keretakan itu semakin membesar dari hari ke hari, dan hari kehancuran pernikahan kami semakin dekat. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada dikhianati oleh orang yang paling Anda cintai di dunia. Itu tidak seperti luka fisik yang akan sembuh seiring waktu. Itu seperti racun yang meresap perlahan ke dalam setiap sel, setiap jaringan, menggerogoti setiap kepercayaan, setiap harapan.
Dan rasa sakit itulah yang saya alami selama beberapa bulan berikutnya. Pernikahan saya tidak runtuh dengan ledakan besar. Ia mati perlahan dalam ketidakpedulian, kebohongan, dan pengkhianatan. Reza, pria yang pernah saya anggap sebagai pusat dunia saya, kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi dokter yang hangat dan tulus. Ia telah terseret ke dalam pusaran kemewahan dan masyarakat kelas atas yang ditunjukkan oleh Karina. Ia pulang semakin larut malam. Alasan-alasan yang ia berikan semakin dibuat-buat dan sulit dipercaya, rapat mendadak, operasi darurat, makan malam dengan mitra penting. Tapi saya tahu, di balik alasan-alasan itu, tersembunyi pertemuan-pertemuan romantis dengan Karina. Saya tidak sengaja melihat foto-foto yang diunggah oleh teman-teman Karina di media sosial. Mereka makan malam bersama di restoran mewah, menghadiri pesta-pesta glamor. Ia menatap Karina dengan tatapan yang sudah lama tidak saya lihat, tatapan penuh kekaguman dan hasrat untuk menaklukkan. Setiap kali melihat foto-foto itu, rasanya seperti ribuan jarum menusuk jantung saya. Tapi saya tidak membuat keributan. Saya tidak mengkonfrontasi atau menuduh. Saya hanya diam. Mungkin saya menyangkal. Saya berbohong pada diri sendiri bahwa mungkin ia terpaksa, bahwa ini hanya hubungan bisnis yang diperlukan. Saya mencoba bertahan, mencoba mempercayai sisa-sisa ikatan 5 tahun kami. Saya mencoba menjadi istri yang lebih sempurna. Saya belajar memasak hidangan yang lebih lezat. Saya membersihkan rumah dengan lebih teliti. Saya berdandan lebih cantik saat ia pulang. Saya berharap kelembutan dan kesabaran saya bisa memenangkannya kembali. Tapi saya salah, keheningan saya tidak menyadarkannya. Itu hanya memberinya keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ia menganggap kelembutan saya sebagai kebodohan, keheningan saya sebagai persetujuan. Ia menjadi lebih berani. Ia tidak lagi bersembunyi. Ada malam-malam ketika ia pulang lewat tengah malam. Tercium aroma parfum wanita darinya, bukan aroma ringan yang biasa saya pakai, tetapi aroma asing yang mahal. Ada noda lipstik di kerah kemejanya. Ketika saya bertanya, ia bahkan tidak mencoba menyangkal. Ia hanya menepis tangan saya dan berkata dengan suara dingin dan lelah, "Jangan bertanya lagi. Aku lelah." Ibu mertua saya, Ibu Hartati, bersorak secara terang-terangan. Ia menganggap penderitaan saya sebagai kemenangannya. Ia tidak berhenti menaburkan garam di atas luka saya. Setiap kali Karina datang ke rumah, ia sengaja memanggil saya untuk menyajikan teh, mengupas buah untuk tamu terhormatnya, seolah-olah saya adalah pelayan. Ia ingin saya melihat dengan mata kepala sendiri kemesraan antara putranya dan kekasihnya. Ia ingin saya merasakan penghinaan dan rasa sakit sampai saya pergi dengan sendirinya. "Anissa ini penurut dan penurut sekali, Nak," katanya pada Karina, tetapi matanya menatap saya. "Nanti kalau kamu jadi menantu di rumah ini, biar dia yang melayani dan merawatmu di sini, kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun." Ia melihat saya sebagai pelayan-pelayan gratis untuk calon menantunya. Kekejaman ibu mertua, kelemahan suami, dan keangkuhan selingkuhannya. Semua ini menjadi cengkeraman yang menekan hidup saya, mencekik sisa-sisa harapan terakhir saya. Saya hidup seperti di neraka pada masa itu. Berat badan saya turun, saya terlihat kuyu. Senyum benar-benar lenyap dari bibir saya. Saya berpikir untuk menyerah, bercerai, dan membebaskan diri, tetapi saya tidak bisa memutuskan. 5 tahun cinta, bisakah saya melupakannya begitu saja? Saya masih mencintainya, dan saya masih berharap akan keajaiban. Dan keajaiban itu benar-benar datang. Tetapi ia datang di saat yang paling tidak mungkin. Ketika pernikahan saya berada di titik tergelapnya, ketika saya berada di ambang keputusasaan, secercah cahaya muncul. Saya mengetahui bahwa saya hamil. Perasaan saat pertama kali, saya melihat tespek dengan 2 garis merah itu ajaib. Semua rasa sakit, semua luka di dalam diri saya seolah meleleh, digantikan oleh kebahagiaan tak berujung, oleh air mata haru. Saya akan menjadi seorang ibu, saya akan punya anak. Buah dari cinta kami. Saya memeluk tespek itu dan menangis sendirian di kamar mandi. Tapi kali ini, bukan air mata penderitaan, melainkan air mata kebahagiaan. Anak ini bukan sekadar kehidupan kecil.
Ia adalah satu-satunya harapan saya. Saat itu, saya naif percaya bahwa kehadiran anak ini akan menjadi keajaiban yang menyelamatkan pernikahan kami yang diambang jurang. Saya pikir, jika Reza tahu ia akan menjadi seorang ayah, ia pasti akan berubah. Ia akan mengerti apa arti keluarga yang sesungguhnya. Ia akan kembali kepada saya, dan kami akan membangun kembali rumah tangga yang bahagia. Dia, saya, dan anak kami. Harapan itu memberi saya kekuatan yang aneh. Saya tidak lagi murung dan menderita. Saya mulai merawat diri saya dengan lebih baik. Saya makan makanan bergizi. Saya membaca buku-buku tentang pengasuhan anak. Saya ingin mempersiapkan segalanya dengan sempurna untuk menyambut malaikat kecil saya. Saya bahkan membuat sebuah rencana. Saya tidak akan memberitahukan kabar ini melalui telepon atau dengan cara biasa. Saya ingin memberinya kejutan besar, kejutan yang bisa meluluhkan hatinya yang telah mendingin. Saya memilih hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima sebagai hari untuk melaksanakan rencana itu. Saya mengambil cuti, menghabiskan sepanjang hari mendekorasi rumah. Saya membeli buket mawar kesukaannya, menyalakan lilin-lilin aromaterapi yang romantis. Saya masuk ke dapur dan memasak semua hidangan yang paling ia puji saat kami pertama kali bertemu. Saya bahkan mencari dan membeli anggur yang sama dengan yang kami minum pada malam ia melamarku. Saya ingin menciptakan kembali suasana hari-hari paling bahagia kami untuk mengingatkannya betapa kami pernah saling mencintai. Saya dengan hati-hati meletakkan tespek 2 garis dan foto USG dengan gambar samar kehidupan kecil di dalam sebuah kotak kado yang cantik dan meletakkannya di tengah meja makan. Saya membayangkan malam itu, ia akan pulang dan terkejut dengan suasana romantis. Kami akan makan malam bersama, mengenang masa lalu. Dan kemudian, saya akan memberinya kotak ini. Ia akan membukanya, terdiam sejenak, lalu meledak dalam kebahagiaan. Ia akan memeluk saya erat-erat, meminta maaf, dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami berdua, saya dan anak kami. Saya melukis gambaran yang begitu indah dan sempurna di kepala saya. Saya mengenakan gaun baru, merias wajah tipis, dan duduk di meja makan, menunggu dengan hati berdebar. Pukul 7, ia masih belum datang. Saya meneleponnya, tetapi tidak diangkat. Saya mulai khawatir. Apakah ia bersama wanita itu lagi? Apakah ia lupa hari ini hari apa? Saya mencoba menepis pikiran-pikiran negatif, meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ada operasi darurat. Saya menunggu dengan sabar. Pukul 9, pukul 10. Lilin-lilin hampir habis terbakar. Makanan di atas meja sudah dingin, dan hati saya ikut mendingin. Hampir pukul 11, akhirnya saya mendengar suara mobilnya di halaman. Secercah harapan kembali tumbuh di hati saya. Saya berlari ke pintu, tetapi harapan itu diinjak-injak dengan kejam. Pintu terbuka lebar. Ia pulang, tetapi tidak sendirian. Di sampingnya berdiri ibu mertua saya, Ibu Hartati, dan di belakang mereka, Karina, dengan senyum provokatif di bibirnya. Mereka datang bukan untuk merayakan ulang tahun pernikahan, tetapi untuk memberiku ultimatum, untuk secara resmi mengusir saya dari hidupnya, dari rumah ini. Ada saat-saat dalam hidup ketika waktu terasa berhenti. Bagi saya, saat itu adalah ketika ketiga orang itu muncul di ambang pintu, membawa badai yang siap menghancurkan segalanya. Saya berdiri membeku di tengah ruangan yang telah saya hias untuk ulang tahun pernikahan yang tidak akan pernah terjadi, menatap mereka seolah-olah mereka adalah orang asing. Nyala lilin yang saya nyalakan hanya semakin menonjolkan seringai ejekan di wajah Karina, kemenangan di mata Ibu Hartati, dan rasa bersalah yang menyedihkan di wajah Reza. Kotak kado cantik di atas meja, yang berisi seluruh harapan saya, seluruh kehidupan kecil saya, tiba-tiba tampak begitu tidak pada tempatnya dan tidak berarti. Pesta apa yang sedang kau adakan di sini? Berusaha mempertahankan pernikahan untuk terakhir kalinya? Ibu Hartati yang pertama kali angkat bicara. Suaranya setajam pisau, membelah keheningan yang menyesakkan. Langsung saja ke intinya. Jangan buang-buang waktu. Reza sudah memutuskan. Dia akan menceraikanmu dan menikahi Karina. Karina sedang mengandung cucu yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga kami. Ia menganggukkan kepala ke arah Karina, dan Karina segera membusungkan perutnya. Itu seperti sebuah provokasi.
Sebuah penegasan kemenangan. Cucu penerus garis keturunan. Dua kata itu menghantam jantung saya yang sudah berdarah seperti palu godam. Selama bertahun-tahun, ia menyebut saya ayam mandul, dan sekarang, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya menatap Reza, mencoba mencari reaksi apapun, sisa-sisa perasaan lamanya, tetapi tidak ada. Ia masih menunduk, menghindari tatapan saya. Keheningannya adalah pengakuan yang paling kejam. Ia telah membuat pilihannya. Ia memilih masa depan di atas karpet merah, dan ia siap membuang masa lalunya, wanita yang telah menemaninya melewati masa-masa tersulit, dan seperti yang sudah saya ceritakan, tirai pun jatuh. Ibu Hartati melemparkan cek dan surat cerai kepada saya. Karina melontarkan kata-kata penghinaan yang penuh keangkuhan, dan Reza hanya berdiri sebagai kaki tangan yang tak berdaya. Saya berdiri dan mendengarkan semuanya. Rasa sakit awal dengan cepat berubah menjadi mati rasa, lalu menjadi penghinaan mutlak. Saya benar-benar mencintai pria ini, saya benar-benar berkorban untuk orang-orang ini. Tiba-tiba saya merasa begitu bodoh. Bodoh karena terlalu mempercayai cinta yang tidak ada, bodoh karena mencoba mempertahankan pernikahan yang telah membusuk dari dalam. Tangan saya yang berada di atas paha tanpa sadar mengepal erat. Kemudian, perlahan, saya mengangkat tangan itu dan meletakkannya dengan lembut di atas perut saya. Kehangatan suci itu, koneksi itu, tiba-tiba terbangun. Sayangku, maafkan ibu karena kau harus menyaksikan adegan mengerikan ini bahkan sebelum kau lahir. Maafkan ibu karena tidak bisa memberimu ayah yang pantas. Tapi jangan takut. Mulai sekarang, kau hanya punya ibu. Dan ibu berjanji akan memberimu yang terbaik di dunia ini. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Sebuah kekuatan aneh, kekuatan cinta seorang ibu, tiba-tiba terbangun di dalam diri saya. Saya bukan lagi Anissa putri yang lemah. Saya adalah seorang ibu, dan saya harus melindungi anak saya. Saya tahu saya tidak boleh mengatakan tentang kehamilan ini. Jika saya mengatakannya, apa yang akan mereka pikirkan? Bahwa saya menggunakan anak ini sebagai senjata untuk mempertahankannya? Bahwa saya mengemis belas kasihan? Mereka bahkan mungkin tidak akan percaya ini anak Reza. Atau lebih buruk lagi, jika mereka tahu ini anak laki-laki, mereka mungkin akan mencoba merebutnya dari saya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan anak saya tumbuh di lingkungan beracun seperti itu. Saya harus pergi. Saya harus membawa anak saya jauh dari orang-orang ini. Air mata terakhir jatuh, air mata yang mengubur cinta saya. Saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada lagi rasa sakit di mata saya, hanya tekad yang dingin. Saya merobek cek itu, menandatangani surat cerai, dan mengucapkan kata-kata terakhir yang penuh penghinaan. Lalu saya berbalik, dan masuk ke kamar tidur. Saya tidak membawa apa-apa selain tas tangan berisi dokumen-dokumen penting. Saat melewati mereka, saya bahkan tidak melirik. Sejak saat itu, mereka mati bagi saya. Saya keluar dari rumah itu dan melangkah ke dalam malam yang dingin. Saya tidak menoleh ke belakang. Masa lalu ada di belakang saya. Di depan saya. Terbentang jalan yang sama sekali baru. Jalan yang harus saya lalui sendirian. Tapi saya tidak lagi sendirian. Karena saya tahu, saya membawa kehidupan kecil yang berharga di dalam diri saya. Sumber motivasi saya. Air mata telah tumpah, tetapi tidak menenggelamkan saya. Air mata itu telah membersihkan semua ilusi, semua kelemahan, dan melahirkan kembali seorang Anissa putri yang baru, yang lebih kuat, lebih bertekad, dan siap menghadapi badai apapun. Anda mungkin berpikir bahwa setelah pengkhianatan suami saya, penghinaan dari keluarganya, dan ditinggalkan sendirian saat hamil, saya akan hancur, menangis, mencari tempat untuk meratapi nasib, tapi saya tidak melakukannya. Saya sudah cukup menangis, sudah cukup menderita. Malam itu, saya tidak pergi ke rumah teman manapun, saya juga tidak menyewa kamar hotel murah. Saya memanggil taksi eksekutif dan menuju ke sebuah alamat yang tidak akan pernah bisa ditebak oleh Reza dan keluarganya, Menara Signature Jakarta di kawasan SCBD, sebuah kompleks hunian paling mewah dan mahal di Jakarta, tempat yang hanya bisa ditinggali oleh para konglomerat sejati.
Saya masuk ke lobi yang megah, dan langsung menuju lift pribadi menuju penthouse. Saat saya menggesekkan kartu magnetik hitam saya, lift itu membawa saya ke lantai paling atas. Pintu lift terbuka. Di hadapan saya terbentang sebuah apartemen penthouse 2 lantai seluas hampir 350 meter persegi, dengan desain yang mewah dan berkelas, serta dinding kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan seluruh cakrawala malam Jakarta yang berkilauan seperti sihir. Inilah rumah saya yang sebenarnya. Apartemen yang saya beli dengan uang hasil jerih payah saya sendiri, tetapi tidak pernah saya tinggali karena pemikiran naif ingin membangun rumah dari nol bersama suami saya. Sekarang saatnya mengungkap rahasia terbesar dalam hidup saya. Saya bukan seorang analis keuangan biasa dengan gaji pas-pasan. Itu hanyalah sebuah kedok, sebuah peran yang saya ciptakan untuk diri saya sendiri. Sebenarnya, saya adalah seorang investor profesional di pasar saham, seorang maestro anonim di dunia keuangan. Kemampuan analisis dan prediksi bawaan saya, digabungkan dengan warisan kecil dari orang tua saya, telah memungkinkan saya untuk diam-diam membangun sebuah kerajaan besar sejak saya masih kuliah. Saya tidak memiliki perusahaan raksasa, tetapi aset saya mungkin lebih besar dari seluruh kekayaan Tirtayasa Pharma milik keluarga Karina, tapi saya selalu menyembunyikannya. Saya memilih kehidupan yang sederhana, bahkan sedikit bersahaja. Saya takut uang akan mengubah saya, takut akan menarik orang-orang palsu dan egois. Saya selalu mendambakan cinta sejati yang datang kepada saya karena diri saya sendiri, bukan karena harta saya. Dan saya pikir Reza adalah pria itu. Saya siap melepaskan segalanya, setuju untuk hidup di balik topeng kesederhanaan demi bersamanya. Tapi saya salah. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Malam itu, berdiri di tengah penthouse mewah saya tidak lagi merasakan sakit. Hanya ironi yang pahit. Saya telah melepaskan seluruh kerajaan saya untuk menjadi Cinderella. Dan pada akhirnya, pangeran yang saya pilih justru membuang saya dengan kejam. Tapi tidak apa-apa. Cinderella kini telah kembali ke istananya, dan kali ini, ia tidak akan naif lagi, ia akan menjadi seorang ratu. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah menangis. Saya menelepon Pak Darmawan, seorang ahli keuangan terbaik yang saya pekerjakan bertahun-tahun lalu, dan asisten paling terpercaya saya. Pak Darmawan, kata saya, dengan suara dingin dan tegas. Aktifkan rencana B. Tarik semua investasi, semua dukungan tidak langsung yang telah kita berikan kepada RS Harapan Bangsa dan secara pribadi kepada Dr. Reza Mahendra selama 3 tahun terakhir. Tarik segera dan seluruhnya. Kedua, saya menelepon sebuah agensi layanan premium. Saya meminta mereka untuk membentuk tim terbaik untuk saya, yang terdiri dari dokter kandungan spesialis terbaik, ahli gizi pribadi, instruktur yoga prenatal, dan asisten rumah tangga profesional. Saya berkata kepada mereka, saya hanya mau yang terbaik dari yang terbaik, biaya bukan masalah. Dan terakhir, saya berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan diri saya. Saya bukan lagi Anissa Putri, yang sederhana dan biasa. Saya telah kembali menjadi diri saya yang sebenarnya, seorang wanita yang mandiri, kuat, dan berkuasa. Saya meletakkan tangan saya di atas perut, tempat kehidupan kecil saya sedang tumbuh. Sayang, mulai sekarang, kita berdua akan memulai hidup baru. Kehidupan di mana tidak ada yang bisa meremehkan kita, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Ibu akan memberimu yang terbaik di dunia ini. Keesokan harinya, seorang Anissa Putri yang sama sekali baru telah lahir. Saya tidak lagi murung atau kehilangan cahaya. Saya memulai program perawatan kehamilan yang paling ketat dan ilmiah. Saya membaca buku, mendengarkan musik klasik, melakukan yoga. Saya mengubah penthouse saya menjadi surga ketenangan bagi kami berdua. Saya memutuskan semua hubungan dengan masa lalu. Nomor telepon lama saya buang, saya tidak lagi menghubungi teman-teman kami bersama. Bagi mereka, Anissa Putri telah lenyap. Saya pikir saya akan hidup damai, melahirkan, dan membesarkan anak saya sendirian. Tetapi takdir sepertinya masih ingin bermain-main. Takdir telah menyiapkan sebuah pertemuan yang tak terduga untuk saya dan mereka. Sebuah pertemuan di mana peran akan sepenuhnya terbalik, dan bukan saya,
melainkan merekalah yang harus menundukkan kepala. Burung Phoenix memang bangkit dari abunya. Sementara saya memulai hidup baru sebagai ibu tunggal dalam kemewahan dan kedamaian, di tempat lain, orang-orang yang telah menyingkirkan saya dari kehidupan mereka dengan gembira memulai babak baru yang mereka anggap sempurna. Sebulan setelah saya pergi, sebuah pernikahan yang paling mewah dan megah di Jakarta digelar. Mempelai prianya tidak lain adalah mantan suami saya, Reza Mahendra, dan mempelai wanitanya, tentu saja, Karina, sang putri emas yang mengandung putra penerus keluarga. Pernikahan mereka menjadi acara besar yang diliput oleh semua majalah gosip dan sosialita. Orang-orang mengagumi kemewahan upacaranya, gaun pengantin senilai miliaran rupiah, dan iring-iringan supercar yang membentang beberapa kilometer. Orang-orang mengeluh-elukan kisah cinta yang ditakdirkan antara seorang dokter berbakat dan seorang nona dari keluarga terpandang. Mereka melukiskan sebuah dongeng modern di mana tidak ada tempat untuk mantan istri miskin seperti saya. Saya melihat foto-foto itu dari layar komputer di penthouse mewah saya. Senyum cerah Reza, pose kemenangan dan sombong Karina, dan wajah Ibu Hartati yang berseri-seri. Hati saya tidak bergetar sedikit pun. Saya tidak lagi merasakan sakit atau cemburu. Hanya rasa geli. Bisakah kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan bertahan lama? Dan seperti yang saya duga, kehidupan Reza setelah menikah tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Saya melihat foto-foto itu dari layar komputer di penthouse mewah saya. Senyum cerah Reza, pose kemenangan dan sombong Karina, dan wajah Ibu Hartati yang berseri-seri. Hati saya tidak bergetar sedikit pun. Saya tidak lagi merasakan sakit atau cemburu. Hanya rasa geli. Bisakah kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan bertahan lama? Dan seperti yang saya duga, kehidupan Reza setelah menikah tidaklah seindah yang ia bayangkan. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Ibunya, Ibu Hartati, gembira bukan main. Ia pindah ke villa mewah yang dihadiahkan oleh keluarga menantunya kepada putranya. Ia memiliki pelayan, diantar oleh sopir. Sepanjang hari ia pergi ke spa, berbelanja, dan menghadiri pertemuan sosialita kelas atas. Di mana-mana, ia membanggakan putra berbakatnya dan menantu emasnya. Ia berada di puncak keangkuhannya. Tetapi di balik fasad glamor itu, tersembunyi sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Reza memang menjadi direktur klinik, tetapi di mata keluarga istrinya, ia selamanya adalah seorang pria yang menumpang hidup, seorang pria dari keluarga miskin yang berhasil karena istrinya. Ayah mertuanya, Suryo Tirtayasa, adalah seorang yang sangat otoriter dan patriarkis. Ia secara terang-terangan meremehkan menantunya. Semua keputusan di klinik, dari personalia hingga keuangan, harus melalui persetujuannya. Reza hanyalah seorang direktur boneka, sebuah mesin kerja di bawah kekuasaan ayah mertuanya. Di meja makan keluarga, ia terus-menerus diceramahi dan ditegur oleh ayah mertua dan saudara-saudara iparnya. Kamu harus tahu diri. Tanpa keluarga ini, kamu hanyalah seorang dokter biasa yang tidak berarti. Kata-kata ini menusuk seperti duri di hati Reza, yang memiliki harga diri yang besar. Kehidupan pernikahannya juga tidak bahagia. Karina, setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan cepat menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang nona manja dan temperamental. Ia sama sekali tidak tertarik pada pekerjaan suaminya, juga tidak mengurus rumah tangga. Ia menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk berbelanja dan bertemu teman-temannya. Kehamilannya, yang merupakan senjata untuk mendapatkan pernikahan ini, kini menjadi alasan untuk menyiksa suaminya. Ia menyuruhnya melayaninya, memaksanya untuk menuruti semua keinginannya. Jika Reza melakukan sesuatu yang salah, ia akan menangis dan mengancam akan mengadu kepada ayahnya. Dan setiap kali, Reza harus menunduk dan meminta maaf. Ia hidup di bawah tekanan yang menyesakkan, kehilangan semua kebebasan dan suara sebagai seorang pria. Ia mulai menyesal. Pada malam-malam yang larut, ketika Karina sudah tertidur lelap, ia sering pergi ke balkon dan merokok sendirian. Ia teringat hari-hari lamanya, hari-hari yang miskin tetapi luar biasa bahagia bersamaku. Ia teringat makan malam sederhana tetapi hangat. Ia teringat kelembutan, pengertian, dan pengorbanan diam-diam saya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga,
tetapi sudah terlambat. Ia telah memilih jalan ini sendiri, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ia hanya bisa mengertakkan gigi, bertahan, dan terus menjalani kehidupan bahagianya yang palsu. Ia tidak tahu bahwa ini barulah permulaan. Bahwa sebuah badai tersembunyi, sebuah pembalasan dendam yang cerdas dan kejam, sedang diam-diam dipersiapkan dan akan segera menimpanya, menyapu bersih semua yang ia miliki. Sementara keluarganya mabuk dalam kemenangan palsu mereka, di tempat lain, di penthouse saya di puncak menara Signature, saya diam-diam memulai permainan saya. Saya tidak memilih balas dendam melalui skandal atau intrik. Bagi saya, cara-cara seperti itu terlalu primitif dan hanya akan merendahkan diri saya. Saya akan membalas dendam, tetapi dengan cara yang berbeda, lebih cerdas, lebih menyakitkan, dan lebih kejam. Saya tidak hanya akan merebut kembali apa yang telah hilang dari saya akan menghancurkan seluruh kerajaan mereka dengan senjata yang sama yang mereka gunakan untuk menggoda suami saya, uang dan kekuasaan. Sebagai seorang investor anonim, seorang maestro di pasar keuangan, saya memiliki semua kemampuan untuk melakukannya. Rencana saya dikembangkan dengan sangat hati-hati dan presisi, dengan bantuan tim ahli keuangan terbaik saya. Target saya bukan hanya klinik kecil Reza, tetapi seluruh sistem ayah mertuanya seluruh kerajaan Tirtayasa Pharma. Saya tahu inilah akarnya, sumber kekuatan mereka semua. Jika saya memotong akar ini, seluruh pohon akan layu dan mati. Pukulan pertama saya bukanlah serangan langsung. Itu adalah pengambilalihan rahasia, sebuah badai yang terbentuk dari ombak-ombak kecil. Saya meminta tim saya untuk menganalisis seluruh rantai pasokan Tirtayasa Pharma dan klinik premium Mahendra. Saya menemukan kelemahan terbesar mereka, ketergantungan mereka pada pemasok peralatan medis dan obat-obatan spesialis dari luar negeri. Mereka hanya memiliki beberapa pemasok eksklusif. Inilah tumit Achilles mereka. Melalui dana investasi saya, melalui serangkaian transaksi rumit yang melibatkan anak perusahaan dan menyembunyikan identitas saya memerintahkan untuk memulai kampanye pengambilalihan saham-saham di perusahaan-perusahaan pemasok tersebut. Itu adalah pertarungan yang mahal, tetapi uang bukanlah masalah bagi saya. Hanya dalam 2 bulan, saya menjadi pemegang saham mayoritas di 3 perusahaan peralatan medis terkemuka di Eropa dan 2 perusahaan farmasi raksasa di Swiss, para mitra yang tak tergantikan bagi Tirtayasa Pharma. Dengan kartu truf di tangan, saya mulai mengencangkan jerat. Sebagai pemegang saham mayoritas, saya mengajukan tuntutan baru. Saya menuntut agar perusahaan-perusahaan ini, untuk sementara waktu menghentikan pasokan peralatan dan obat-obatan generasi baru ke pasar Indonesia, dengan alasan tinjauan strategi bisnis dan pencarian mitra distribusi eksklusif baru. Tentu saja, perusahaan mitra baru itu akan menjadi perusahaan yang saya dirikan sendiri. Krisis pasokan dimulai. Klinik premium Mahendra adalah yang pertama dan paling terpukul. Mereka baru saja buka dan membutuhkan peralatan tercanggih untuk promosi, tetapi sekarang semua pesanan mereka ditolak atau ditunda tanpa batas waktu. Peralatan USG 4D yang mereka janjikan kepada pasien hanya ada di atas kertas. Obat-obatan anti kanker spesialis, produk-produk kardiologi terbaru yang mereka iklankan sebagai eksklusif, tiba-tiba menghilang dari pasar. Pasien mulai mengeluh. Mereka yang telah membayar paket kesehatan premium kini tidak mendapatkan layanan yang setimpal. Reputasi klinik yang mereka investasikan miliaran rupiah itu mulai jatuh secara drastis. Reza berlari ke sana kemari seperti laron, mencoba mencari pemasok alternatif, tetapi sia-sia. Semua pemasok utama sudah berada di bawah kendali saya. Ia tidak pernah bermimpi bahwa musuh tak terlihat yang sedang menjeratnya adalah mantan istri yang telah ia buang. Perusahaan farmasi ayah mertuanya juga tidak lebih baik. Mereka kehilangan kontrak distribusi yang menguntungkan. Pendapatan anjlok, harga saham mulai terjun bebas. Suryo Tirtayasa, yang selalu bangga dengan kekuasaannya, kini panik dan tidak bisa tidur. Ia terus-menerus mengumpat, menyalahkan Reza atas ketidakmampuannya yang membawa sial bagi seluruh keluarga. Kehidupan Reza benar-benar menjadi neraka. Pekerjaan hancur. Di rumah, ia dihina oleh ayah mertuanya. Istrinya menuntut dan cemburu sepanjang hari.
Ia menderita insomnia, berat badannya turun drastis. Ia menyadari harga dari pilihannya, tetapi ia belum tahu bahwa badai ini baru saja dimulai. Pukulan saya berikutnya akan lebih dahsyat. Itu akan menghancurkan tidak hanya kariernya, tetapi juga harapan terakhirnya. Dan itu akan terjadi pada hari yang paling tidak ia duga, di saat yang paling tidak ia sangka. Sementara badai yang saya ciptakan diam-diam menghancurkan kerajaan keluarga mantan suami saya, di dunia lain, dunia saya sendiri, saya sedang mengalami hari-hari paling damai dan bahagia. Semua balas dendam, semua rencana pembalasan, saya serahkan kepada tim profesional saya, sementara saya sendiri mendedikasikan pikiran, waktu, dan hati saya untuk misi yang lebih suci, menjadi seorang ibu. Periode kehamilan 9 bulan 10 hari bisa menjadi masa yang sulit bagi banyak wanita, terutama jika sendirian tanpa suami. Tetapi bagi saya, itu adalah hadiah yang tak ternilai, sebuah perjalanan penemuan diri dan cinta diri yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya bukan lagi Anissa yang selalu sibuk untuk orang lain. Kini, saya belajar untuk hidup lebih lambat, untuk mencintai dan merawat tubuh saya, untuk merasakan setiap gerakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam diri saya. Setiap pagi, saya tidak lagi terburu-buru pergi. Saya bangun dengan alunan musik klasik, menyiapkan sendiri sarapan bergizi sesuai menu dari ahli. Saya menghabiskan berjam-jam membaca, bukan buku-buku keuangan yang kering, tetapi buku-buku tentang pengasuhan anak, karya-karya sastra klasik. Saya ingin anak saya terpapar pada hal-hal yang paling indah dan murni sejak dalam kandungan. Penthouse saya berubah menjadi taman surga. Di mana-mana ada tanaman hijau dan bunga-bunga segar. Saya mendekorasi sebuah ruangan besar menjadi kamar bayi, mendesainnya sendiri, memilih sendiri setiap perabotan, setiap mainan kecil. Semuanya harus yang terbaik, yang paling aman. Saya tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mempekerjakan para ahli terbaik untuk memastikan anak saya lahir dan tumbuh dalam kondisi ideal. Setiap hari, seorang instruktur yoga pribadi datang untuk mengajari saya gerakan-gerakan lembut yang menjaga tubuh saya tetap lentur dan sehat. Setiap akhir pekan, ada kelas persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Saya mempersiapkan segalanya, tidak hanya dengan uang, tetapi dengan seluruh cinta seorang ibu. Saya tidak merasa kesepian sama sekali. Justru, saya merasa lebih penuh dari sebelumnya. Anak di dalam kandungan saya adalah teman terbaik. Setiap kali saya merasakan tendangan ringannya, setiap kali saya melihat perut saya membesar, hati saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Saya sering berbicara dengannya, membacakan dongeng, menyanyikan lagu Nina Bobo. Saya ingin ia tahu bahwa sekompleks dan sekejam apapun dunia di luar sana, di dalam pelukan ibunya, ia akan selalu aman dan dicintai tanpa syarat. Tentu, ada saat-saat di malam yang sunyi ketika kesedihan masa lalu tiba-tiba datang. Ketika saya melihat pasangan yang bergandengan tangan bahagia, seorang pria mengelus lembut perut istrinya, hati saya terasa perih. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa anak saya tidak bisa memiliki cinta yang utuh seperti itu? Tapi saya cepat-cepat menepis pikiran-pikiran lemah itu. Saya berkata pada diri sendiri, lebih baik tidak punya ayah sama sekali daripada punya ayah yang buruk, ayah yang telah dengan kejam membuang ibu dan anaknya. Anak saya tidak butuh ayah seperti itu. Anak saya hanya butuh saya, dan itu sudah cukup. Pengkhianatan Reza tidak menghancurkan saya, justru menempa kemandirian dan kekuatan luar biasa dalam diri saya. Dan hari yang paling saya nantikan pun tiba. Saya memilih RSIA Permata Ibu Premier, salah satu rumah sakit paling bergengsi dan mahal, untuk menyambut anak saya. Saya memesan paket persalinan VVIP, dengan tim medis pribadi, perawat, dan layanan medis terbaik. Saya tidak menahan biaya karena anak saya pantas mendapatkannya. Saya ingin momen kelahirannya menjadi yang paling suci dan sempurna, tapi bagaimana saya tahu? Pilihan yang tampaknya sempurna ini justru akan menjadi permainan ironis takdir yang akan melemparkan saya ke dalam pertemuan paling dramatis. Sementara saya dan anak saya melewati hari-hari yang paling damai dan bahagia, di tempat lain, badai yang telah saya tabur sedang mengamuk tanpa ampun. Klinik Premium Mahendra, kebanggaan dan harapan Reza dan seluruh keluarga istrinya, jatuh ke dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Badai tersembunyi yang saya ciptakan kini telah berubah menjadi tsunami, menerjang dan menghancurkan kerajaan mereka yang tampak kokoh. Krisis pasokan peralatan medis dan obat-obatan semakin parah. Semua pintu seolah tertutup di depan Reza. Ia terbang ke Eropa, mengunjungi kantor pusat para pemasok untuk bernegosiasi. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah penolakan dingin, permintaan maaf sopan dengan alasan perubahan strategi bisnis. Ia tidak tahu bahwa orang yang membuat keputusan itu, investor anonim itu, duduk di ruang negosiasi. Ia pulang dengan kekalahan dan penghinaan. Klinik Premium Mahendra, yang dulunya adalah rumah sakit modern bertaraf internasional, kini kekurangan segalanya. Peralatan mahal dan canggih berhenti beroperasi tanpa suku cadang pengganti. Obat-obatan spesialis yang mereka gembar-gemborkan tiba-tiba lenyap, tidak ada stok untuk pasien. Pasien-pasien yang telah membayar mahal untuk layanan kesehatan internasional kini merasa tertipu. Mereka mulai mengeluh, menuntut, dan datang berbondong-bondong ke klinik untuk berdemonstrasi. Kembalikan uang kami, penipu, rumah sakit internasional kok lebih buruk dari puskesmas. Teriakan-teriakan dan spanduk-spanduk setiap hari mengubah klinik yang bergengsi itu menjadi pasar yang bangkrut. Reputasi klinik jatuh secara drastis. Dokter-dokter kompeten yang direkrut Reza dengan gaji tinggi mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka tidak mau mengubur reputasi mereka bersama dengan rumah sakit yang akan bangkrut. Reza berlari ke sana kemari seperti laron. Ia harus menghadapi pasien, mencoba mempertahankan staf, dan mencari pemasok baru. Tetapi semua usahanya sia-sia. Tangan saya telah menjangkau terlalu jauh, menjeratnya dari segala arah. Kehidupan rumah tangganya juga menjadi neraka. Ayah mertuanya, Suryo Tirtayasa, yang telah menginvestasikan sebagian besar hartanya di klinik ini, kini terancam kehilangan segalanya. Ia melampiaskan semua amarahnya kepada menantunya. Pecundang. Tidak berguna. Aku percayakan hal seperti itu padamu, kau bahkan tidak bisa menjaganya. Apa yang bisa kau lakukan selain menumpang hidup di keluarga kami? Ia terus-menerus mengumpat setiap kali makan, di depan seluruh keluarga dan kerabat. Istrinya yang seperti putri, Karina, juga tidak lagi lembut dan penuh kasih. Ia melihat sumber uangnya mengering dan mengubah sikapnya. Bagaimana sih caramu bekerja? Bisa bayangkan tidak betapa malunya aku di depan teman-temanku karena ini? Kalau kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam. Orang-orang yang dulu menyanjungnya setinggi langit kini bersatu untuk mendorongnya ke jurang penghinaan. Ia menyadari kebenaran yang pahit, mereka tidak pernah mencintai atau menghormatinya. Mereka menganggapnya sebagai alat, sebagai pion di papan catur kepentingan mereka. Ketika ia berguna, mereka memanjakannya, ketika ia gagal, mereka siap membuangnya tanpa ragu sedikit pun, dan hal yang paling kejam pun terjadi. Tirtayasa Pharma milik ayah mertuanya mulai runtuh di bawah dampak krisis pasokan dan serangan keuangan lain dari dana investasi saya. Harga sahamnya jatuh tanpa henti. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Suryo Tirtayasa membuat keputusan kejam. Memotong tumor yang merugi, melepaskan tanggung jawab atas menantunya yang tidak kompeten, dengan mengumumkan kebangkrutan klinik Premium Mahendra. Reza kehilangan segalanya. Hanya dalam beberapa bulan, ia berubah dari seorang direktur muda, teladan kesuksesan, menjadi seorang pecundang yang bangkrut. Ia diusir dari klinik yang pernah ia banggakan. Ia harus keluar dari villa mewah, dan kembali tinggal di apartemen kecil bersama ibunya. Karina, setelah pertengkaran hebat, meninggalkannya. Anak yang dikandungnya tidak lagi menjadi ahli waris, melainkan sebuah beban. Reza benar-benar mengalami jatuh dari surga ke neraka. Ia menyadari harga dari pilihannya. Ia mendapatkan kehormatan dan uang, tetapi hanya untuk sesaat. Dan untuk mendapatkannya, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta sejati, seorang wanita yang siap mengorbankan segalanya untuknya, dan seorang anak yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. Pada hari-hari tergelap dan paling putus asa dalam hidupnya, bayangan saya muncul dalam kesadarannya, menghantui dan mengikutinya. Ia bertanya pada diri sendiri, di mana Anissa? Bagaimana kehidupannya?
Tetapi ia tidak akan pernah bisa menebak bahwa mantan istri yang ia rindukan adalah orang yang mengatur semua tragedi dalam hidupnya. Dan takdir, sekali lagi, sedang menyiapkan sebuah pertemuan untuk mereka. Sebuah pertemuan dalam situasi yang lebih ironis dari yang bisa dibayangkan. Terkadang dalam hidup ada lika-liku yang sangat ironis. Lika-liku yang bahkan tidak bisa diciptakan oleh penulis skenario paling berbakat sekalipun. Seolah-olah kita semua hanyalah pion-pion kecil dalam sebuah permainan catur raksasa, digerakkan oleh tangan takdir yang tak terlihat. Setelah berpisah dengan Reza, saya pikir hidup kami akan menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bersinggungan lagi. Saya akan menjalani hidup saya dalam kemewahan dan kedamaian dengan calon anak saya, dan ia akan menanggung akibat dari kesalahannya. Tapi saya salah. Takdir memutuskan bahwa kami masih berutang satu pertemuan lagi, satu konfrontasi terakhir dalam situasi yang lebih kejam dari yang bisa dibayangkan. Hari itu, ketika jam dinding menunjukkan tepat pukul 6 sore, saya sedang duduk dalam posisi meditasi di atas matras yoga, mendengarkan musik klasik yang lembut. Tiba-tiba, kontraksi pertama dimulai. Awalnya hanya kram ringan, tetapi dengan cepat menjadi lebih intens dan teratur. Saya tahu anak saya, malaikat kecil saya, telah memutuskan untuk datang lebih awal. Asisten saya, Pak Darmawan, seorang pria parubaya yang tenang dan profesional, tidak panik sedikit pun. Ia segera menelepon hotline RSIA Permata Ibu Premier, tempat saya telah memesan paket persalinan royal beberapa bulan sebelumnya. Semuanya sudah siap. Ruang bersalin presidensial, tim medis terbaik yang dipimpin oleh Profesor Wardiman, yang dijuluki tangan emas di dunia ginekologi Indonesia, semuanya telah siaga menungguku. Ambulans dengan sirene yang meraung-raung membelah keheningan malam kota. Saya berbaring di atas brangkar, menggigit bibir agar tidak berteriak. Tangan saya secara naluriah berada di atas perut, berbisik kepada anak saya, "Sayang, jangan takut. Sebentar lagi kau akan bertemu ibu, kita bisa melewati ini bersama." Saya benar-benar tenang, mempercayai profesionalisme dan layanan terbaik yang telah saya bayar. Saya ingin anak saya lahir dalam kondisi ideal. Tapi seperti kata pepatah, takdir di tangan Tuhan, Profesor Wardiman mengalami kecelakaan lalu lintas yang parah dalam perjalanan dan tidak bisa datang tepat waktu. Situasi menjadi kritis. Direktur rumah sakit yang menyambut saya secara pribadi bergegas meyakinkan saya. "Jangan khawatir Bu, kami punya rencana darurat. Profesor Wardiman memang tidak ada, tapi kami akan memanggil dokter lain. Dia adalah ahli bedah dan kandungan terbaik yang baru saja pindah ke rumah sakit kami. Beliau sudah praktek bertahun-tahun di Swiss dan sangat profesional. Beliau telah berhasil menangani persalinan yang jauh lebih rumit dari ini. Percayalah sepenuhnya pada kami. Kami akan segera memanggil Dr. Reza Mahendra." Dr. Reza Mahendra. Nama yang umum itu membuat jantung saya berhenti sejenak. Mungkin saya hanya terlalu sensitif. Di tengah rasa sakit yang mendera, saya tidak punya kekuatan untuk memikirkan kebetulan seperti itu. Saya hanya mengangguk dalam keadaan setengah sadar, menyerahkan nasib saya dan nasib bayi saya ke tangan rumah sakit dan Dr. Reza yang tidak dikenal itu. Saya dengan cepat dipindahkan ke ruang bersalin VVIP. Semuanya modern dan mewah, tetapi saya hampir tidak menyadarinya. Perawat-perawat mengerumuni saya. Seseorang mengukur tekanan darah saya, seseorang menyiapkan peralatan. Semuanya bekerja seperti mesin yang terprogram. Saya hanya mendengar potongan-potongan percakapan penuh kepercayaan seperti, "Untung ada Dr. Reza. Kalau bukan beliau, kasus ini tidak akan tertangani." Betul, sejak beliau datang, sudah berapa banyak persalinan rumit yang beliau tangani? Beberapa menit kemudian, pintu ruang bersalin terbuka lebar. Seorang pria dengan seragam operasi biru dan topi masuk. Wajahnya hampir tertutup masker, hanya matanya yang terlihat. Ia berjalan cepat tetapi tegas, memancarkan profesionalisme seorang dokter kepala. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat kepada kepala perawat untuk meminta rekam medis saya. Ia mengambil grafik itu dan matanya yang tajam dengan cepat memindai baris-baris tulisan. Pasien Anissa Putri, 30 tahun, kehamilan 39 minggu, tanda-tanda persalinan prematur, ketuban pecah,
Tidak ada riwayat penyakit khusus. Ia membaca dengan suara yang dalam dan akrab, suara yang tidak akan pernah bisa saya lupakan bahkan jika saya menjadi debu. Saat mendengar suara itu, seluruh tubuh saya menegang. Rasa sakit kontraksi seolah berhenti sejenak. Suara ini tidak mungkin kebetulan. Sambil gemetar, saya mencoba mengangkat kepala untuk melihat mata dokter itu. Mata yang masih dalam, dengan sedikit kesedihan, tetapi penuh tekad. Itu adalah mata yang sama yang telah saya tatap ribuan kali selama 5 tahun saya mencintainya. "Reza," bisik saya. Suara saya lemah, hampir tenggelam oleh suara mesin dan napas saya yang terengah-engah. Dokter itu tersentak. Ia mengangkat kepalanya dari grafik dan menatap lurus ke mata saya. Dan saat itu, ketika pandangan kami bertemu, seluruh dunia seolah berhenti. Matanya yang tadinya profesional dan dingin berubah menjadi syok dan keterkejutan yang luar biasa. Ia membeku. Rekam medis itu jatuh dari tangannya ke lantai. Kertas-kertas putih berhamburan di ruangan itu. "Anissa, Anissa." Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Suaranya bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bagaimana? Bagaimana bisa kau ada di sini?" "Ya, dokter terbaik yang dipanggil untuk membantu, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan saya dan anak saya saat ini, ironisnya adalah mantan suami saya, ayah yang telah membuang anaknya, dan kini harus menerima anak itu dengan tangannya sendiri. Setelah kebangkrutan klinik pribadinya dan diasingkan oleh keluarga istrinya, bakat dan pengalamannya membuatnya mendapatkan posisi sebagai dokter bedah di rumah sakit internasional ini. Ia mencoba memulai dari awal, mencoba mengubur masa lalunya yang penuh dosa, tetapi ia tidak pernah bermimpi bahwa takdir akan memberinya pertemuan seperti ini, sebuah balasan yang kejam. Seluruh ruang bersalin tiba-tiba hening mencekam. Hanya suara teratur dari monitor detak jantung yang terdengar. Para perawat, tim medis, semuanya membeku, menatap kami, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa dokter berbakat, kebanggaan rumah sakit, dan pasien VVIP misterius ini jelas-jelas memiliki masa lalu yang sangat rumit. Reza masih membeku seperti patung. Ia menatap saya, lalu menatap perut saya yang besar. Ekspresi wajahnya di balik masker berubah dari syok menjadi kebingungan, lalu menjadi rasa malu yang tak terlukiskan. "Hamil? Kau hamil?" Ia tergagap. Satu jari menunjuk ke perut saya. Suaranya bergetar. "Berapa? Berapa bulan? Siapa? Siapa ayahnya? Kau sudah menikah lagi?" Ribuan spekulasi pasti berkecamuk di kepalanya. Ia pasti berpikir saya telah menemukan kebahagiaan baru, bahwa saya mengandung anak dari pria lain, pria yang lebih kaya dan lebih baik darinya. Rasa sakit, cemburu, dan semacam kehilangan, sebuah pelajaran, terpancar di matanya. Ia pernah membuang saya, tetapi ia tidak tahan dengan kenyataan bahwa saya sekarang memiliki kehidupan baru, kebahagiaan baru, tanpanya. Tetapi kemudian, kontraksi yang lebih kuat menghantam saya, membawa saya kembali ke kenyataan. "Ah!" teriak saya. Kedua tangan saya mencengkeram perut. Seluruh tubuh saya meliuk. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, tidak ada waktu untuk bertengkar dengannya. Nyawa anak saya adalah yang terpenting sekarang. "Dokter, cepat. Tolong, selamatkan anak saya." Saya menatapnya. Suara saya bercampur antara permohonan dan kebencian. Teriakan saya seperti sember air dingin yang menyiram kebingungan Reza dan membawanya kembali ke dunia nyata. Ia tersentak. Hati nurani dan tugasnya sebagai dokter mengalahkan semua perasaan pribadi. Ia bergegas memakai sarung tangan, berbalik, dan berkata dengan suara keras kepada tim medisnya. Suaranya telah kembali tenang, tegas, dan berwibawa. Semua kembali ke posisi, detak jantung janin menurun, tekanan darah ibu naik. Siapkan alat bantu persalinan berisiko tinggi, cepat. Seluruh tim segera bergerak, cepat dan profesional. Reza membungkuk ke arah saya. Ia bukan lagi mantan suami yang penuh dosa. Ia kembali menjadi dokter yang bertanggung jawab. Ia melepas maskernya, memperlihatkan wajah yang lebih kurus dan kuyu dari sebelumnya. "Anissa, dengarkan aku," ia menatap lurus ke mata saya.
Suaranya tegas namun anehnya menenangkan. Kau harus benar-benar tenang sekarang. Lupakan semua perasaan pribadi, pikirkan saja anakmu, tarik napas dalam, hembuskan. Bagus. Percayalah padaku. Apapun yang terjadi, aku akan membawa anakmu keluar dengan selamat. Mengerti? Saya menatap matanya. Mata yang sama, tetapi kini tidak lagi menghindar atau penuh rasa bersalah, melainkan dipenuhi janji dan tekad seorang dokter. Sambil menangis, saya mengangguk. Betapa ironisnya. Di saat ini, pria yang harus saya percayakan nyawa saya dan nyawa anak saya adalah pria yang telah mengkhianati saya, tapi saya tidak punya pilihan lain. Persalinan itu luar biasa sulit dan berbahaya. Seperti yang diperkirakan, karena posisi sungsang dan persalinan prematur, saya hampir kehabisan tenaga setelah berjam-jam berjuang melawan rasa sakit. Ada saat-saat ketika saya merasa tidak akan sanggup lagi. Kesadaran saya mulai memudar, tetapi kemudian suara Reza terdengar tegas dan kuat di telinga saya, "Ayo, Anissa, jangan menyerah. Sedikit lagi, demi anakmu. Pikirkan anakmu." Ia memanggil nama saya. Ia seolah menyalurkan kekuatan kepada saya melalui kebenaran yang baru saja ia sadari. Dan dengan usaha terakhir, setelah saat-saat kesakitan yang tak tertahankan, sebuah tangisan meledak. Owe, owe, owe. Tangisan yang jernih dan kuat seperti musik terindah di dunia, memecah suasana tegang di ruang bersalin. Anak saya telah lahir. Seorang putra yang tampan dan sehat dengan berat 3,2 kilogram. "Selamat, Bu," seru seorang perawat dengan suara gembira. Saya menghela napas lega. Seluruh ketegangan di tubuh saya mengendur. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi saya. Tetapi ketika saya melihat Reza, saya melihatnya berdiri tak bergerak. Ia menggendong makhluk kecil berwarna merah muda yang dibungkus handuk putih. Ia menatap anak itu, lalu menatap saya. Matanya terbelalak karena syok dan emosi yang tak terlukiskan. Ia melihat wajah anak saya, wajah yang sangat mirip dengannya. Mata, hidung yang mancung, bahkan bentuk telinganya. Semua keraguan lenyap, tidak perlu tes DNA. Sekali lihat saja sudah jelas. Darah dagingku. Anak ini. Bisiknya dengan suara bergetar. Mirip denganku. Lalu ia menatap saya. Matanya dipenuhi keraguan, tetapi juga harapan. "Anissa, katakan yang sebenarnya. Apakah ini? Apakah ini benar-benar anakku?" Saya tidak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang lelah tetapi puas. Keheningan saya adalah jawaban yang paling pasti. Saat itu, Reza benar-benar hancur. Ia bukan lagi dokter yang tenang dan kompeten. Ia hanyalah seorang pria, seorang ayah yang dihadapkan pada kebenaran yang kejam dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia telah membuang istrinya tanpa tahu bahwa wanita itu mengandung darah dagingnya. Ia telah melewatkan seluruh perjalanan suci 9 bulan, dan kini, ia harus menerima dengan tangannya sendiri anak yang telah ia buang dengan kejam. Tidak ada hukuman yang lebih kejam dan lebih pahit dari ini. Ia berlutut di tengah ruang bersalin, di samping tempat tidur saya. Ia masih menggendong bayi itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah harta karun kecil yang berharga. Ia menundukkan kepala, bahunya bergetar. Ia menangis, air mata penyesalan seorang pendosa. "Maafkan ayah. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayahmu." Ia terus mengulangi kata-kata itu di tengah keheranan seluruh tim medis. Momen kelahiran dan tangisan pertama anak itu adalah momen ledakan semua emosinya, rasa bersalah, penyesalan, dan kebahagiaan yang terlambat. Tapi ia tidak tahu, di luar, badai lain, badai kecemburuan dan iri hati, sedang bersiap-siap untuk menghancurkan momen suci dan tragis ini. Setelah persalinan yang dramatis dan penuh air mata, saya dipindahkan ke ruang pemulihan VVIP. Sebuah ruangan yang seumur hidup tidak pernah saya bayangkan. Itu lebih mirip suite presidensial kecil daripada kamar rumah sakit. Semuanya ditata dengan elegan dan mewah, dengan jendela besar yang menghadap ke langit biru jernih dan taman rumah sakit yang tenang. Putra saya, malaikat kecil berwarna merah muda, tidur dengan damai di boks bayi kristal yang indah di samping tempat tidur saya.
sesekali bergerak sedikit. Saya berbaring, tubuh saya sakit dan lelah karena persalinan yang sulit, tetapi hati saya dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya berhasil. Saya telah berjuang sendirian. Saya telah membawa anak saya ke dunia dengan selamat. Semua rasa sakit, semua penghinaan di masa lalu seolah meleleh setiap kali saya menatap wajah tidurnya. Mengenai Reza, ia tidak pergi bahkan setelah menyelesaikan tugasnya sebagai dokter. Ia berdiri diam di sudut ruangan seperti bayangan bisu, matanya terus-menerus tertuju pada kami berdua, ibu dan anak. Tatapan itu dipenuhi penyesalan, kesedihan, dan kerinduan yang mendalam untuk mendekat dan menyentuh anaknya, tetapi ia tidak berani. Ia tahu ia tidak lagi punya hak untuk itu. Di luar, badai lain, badai kecemburuan dan iri hati, sedang bersiap-siap untuk menghancurkan momen suci dan tragis ini. Setelah persalinan yang dramatis dan penuh air mata, saya dipindahkan ke ruang pemulihan VVIP. Sebuah ruangan yang seumur hidup tidak pernah saya bayangkan. Itu lebih mirip suite presidensial kecil daripada kamar rumah sakit. Semuanya ditata dengan elegan dan mewah, dengan jendela besar yang menghadap ke langit biru jernih dan taman rumah sakit yang tenang. Berita bahwa Dr. Reza Mahendra, suami dari Nona Karina Tirtayasa, telah menangani persalinan seorang pasien VVIP misterius yang ternyata adalah mantan istrinya, menyebar dengan cepat. Mungkin ada seorang perawat yang tidak bisa menjaga mulut, atau mungkin itu adalah permainan takdir lainnya. Dan berita ini, seperti api, sampai ke telinga Ibu Hartati dan Karina. Bagi mereka, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah penghinaan, sebuah provokasi, sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Setiap kali saya tidak sengaja meliriknya, ia buru-buru menunduk, menghindari tatapan saya. Rasa bersalahnya menyiksanya. Ia mencoba mengucapkan beberapa kata permintaan maaf, tetapi saya tidak menjawab. Bukan karena saya masih marah, tetapi karena saya tidak tahu harus berkata apa, semua kata terasa tidak berarti pada saat itu. Tapi kedamaian yang rapuh ini tidak berlangsung lama. Badai yang telah saya antisipasi akhirnya meletus, lebih dahsyat dan tidak masuk akal dari yang saya bayangkan. Matanya menyala-nyala seolah ingin melahap saya hidup-hidup. "Beraninya kau muncul lagi di sini?" teriak Ibu Hartati terlebih dahulu. Suaranya yang melengking menggema di seluruh koridor, membuat dokter dan pasien di kamar lain menengok. "Anakku sudah mengusirmu, beraninya kau masih menempel padanya. Trik apa yang kau gunakan untuk membuatnya menangani persalinanmu di sini? Kau pikir dengan membayar kamar mahal ini kau bisa jadi siapa? Hah? Dasar wanita jalang tak tahu malu." Karina langsung menuju ke tempat tidur saya. Ia menatap saya dengan jijik, lalu menatap putra saya yang sedang tidur. Tatapannya dipenuhi racun. "Oh, sudah punya anak juga, ya? Selamat," katanya sinis. "Jadi penasaran siapa bapaknya? Cepat juga ya, baru sebentar diusir sudah bisa punya anak dari laki-laki lain. Atau jangan-jangan ini memang sengaja kau jebak? Menggunakan anak haram ini untuk menghancurkan keluarga kami dan merebut Mas Reza kembali?" Ia menghina saya. Ia menghina anak saya yang tidak bersalah. Anak yang belum tahu apa-apa tentang pertengkaran orang dewasa. Darah mendidih di dalam diri saya. Saya bisa menahan hinaan apapun terhadap diri saya, tetapi saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anak saya, bahkan dengan sepatah kata pun, saya mencoba bangkit dengan seluruh kekuatan saya. Rasa sakit pasca melahirkan menusuk seluruh tubuh saya, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan amarah di hati saya. "Keluar sekarang, ini kamar rumah sakit, bukan pasar tempat kalian membuat skandal." "Skandal? Hari ini aku akan memberimu pelajaran," teriak Ibu Hartati, mengabaikan para perawat yang mencoba menahannya. "Kau pikir dengan membayar kamar VIP kau bisa jadi siapa? Jangan mimpi bisa merebut Reza dari menantuku. Karina sedang mengandung cucuku. Tidak ada tempat untukmu dan anak harammu." "Ibu, Karina, apa yang kalian lakukan di sini?" Reza, yang sejak tadi diam di sudut, akhirnya tersadar. Ia berlari ke depan, berdiri di depan saya dan anak saya seperti perisai, merentangkan tangannya seperti induk ayam melindungi anaknya. "Ini rumah sakit, bukan rumah. Diam dan keluar dari sini sekarang. Beraninya kau membelanya."
Ibu Hartati berbalik dan mencengkeram baju putranya. Kuku-kukunya yang tajam menancap di dadanya. Kau tahu tidak, seluruh lingkungan membicarakan kita karena dia. Mereka bilang kau main serong dengan mantan istrimu. Kau masih anakku. Cukup, teriak Reza, putus asa dan sakit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia meninggikan suara kepada ibunya. Saya sudah cukup menderita. Saya sudah berbuat salah. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak mau berbuat salah lagi. Ibu, Karina, pergilah. Tidak mau. Hari ini aku akan memberi pelajaran pada perempuan ini. Akan kutunjukkan apa itu sopan santun. Jerit Karina. Rasa cemburu telah melumpuhkan akal sehatnya. Ia mendorong Reza dan menerjang ke arah boks bayi tempat putra saya terbaring. Anak saya mulai bergerak dan menangis karena kebisingan itu. Ia hendak melakukan sesuatu pada anak saya. Beraninya kau? Teriak Reza dan saya serempak. Saya, meskipun kesakitan, mencoba melompat dari tempat tidur untuk melindungi putra saya. Tapi tepat di saat yang mengerikan itu, saat tangan Karina hampir menyentuh anak saya, sebuah suara dingin dan berwibawa terdengar dari pintu, "Hentikan segera." Seluruh ruangan seolah berhenti. Semua orang menoleh ke arah pintu. Di sana berdiri seorang pria berjas hitam dengan tas kerja. Wajahnya sangat serius. Itu adalah asisten dan pengacara pribadi saya, Pak Darmawan. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada 2 pengawal besar berseragam dari perusahaan keamanan profesional dan 2 orang petugas polisi dengan wajah yang sangat serius. Kemunculan tiba-tiba pengacara dan polisi membuat ibu dan anak itu terkejut. Siapa kau? Kenapa kau di sini? Gagap Ibu Hartati. Semua keberanian kasarnya lenyap, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan. Pak Darmawan bahkan tidak meliriknya. Ia berjalan lurus ke arah Karina, yang masih membeku di samping boks bayi. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan sebuah tablet. "Apakah Anda Nona Karina?" Tanyanya dengan suara sedingin es. "Saya adalah pengacara yang mewakili klien saya, seorang investor besar. Kami telah mengumpulkan bukti lengkap mengenai tuduhan korupsi tender, pembuatan dan penjualan obat palsu, serta penggelapan pajak senilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan oleh Tirtayasa Pharma milik ayah Anda, Bapak Suryo Tirtayasa." "Apa?" Karina ternganga. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. "Bohong. Ayahku berbisnis dengan jujur. Ini pencemaran nama baik." "Pencemaran nama baik?" Pak Darmawan tersenyum sinis. Ia menyalakan tabletnya, dan di sana diputar sebuah video kamera tersembunyi yang menunjukkan Bapak Suryo Tirtayasa sedang menerima sebuah tas berisi uang suap dari seorang pejabat pemerintah. Semua dokumen, bukti, video dan rekaman ini, serta kesaksian dari para saksi kunci, sudah kami serahkan ke kejaksaan. Mungkin saat ini, ayah Anda, paman-paman Anda, dan semua orang yang terlibat dalam rantai ini sedang diperiksa oleh jaksa. Ia berbalik ke arah petugas polisi. Mengenai Nona Karina dan Ibu Hartati, mereka telah memasuki kamar pasien tanpa izin, mengganggu ketertiban umum, menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Klien saya menuntut agar mereka diproses sesuai hukum yang berlaku. Seluruh dunia Karina runtuh. Ia terhuyung-huyung dan jatuh terduduk di lantai. Ayahnya, seluruh kerajaan farmasinya, kebanggaan dan satu-satunya sandarannya, hancur dalam sekejap. Ibu Hartati berdiri gemetar. Akhirnya, ia mengerti segalanya. Dari kebangkrutan klinik putranya hingga kejatuhan keluarga besarnya, semua ini bukanlah kebetulan. Ada tangan tak terlihat, kekuatan menakutkan yang mengendalikan segalanya di baliknya. Dan kekuatan itu adalah menantunya yang sederhana dan tidak berguna yang pernah ia usir dengan kejam. Ia telah memancing kemarahan orang yang tidak seharusnya ia sentuh. Dramanya benar-benar telah berakhir. Polisi meminta Ibu Hartati dan Karina untuk ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karina menangis dan berteriak histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya hanya dalam 1 hari. Ibu Hartati tidak lagi berteriak, ia diam. Matanya kosong tanpa fokus. Mungkin ia baru sadar bahwa ia telah kalah telak dari menantu tidak berguna yang paling ia benci.
Saat mereka digiring keluar dan melewati saya, ia tiba-tiba berhenti, menatap saya dengan tatapan yang rumit, campuran antara kebencian dan ketakutan. "Sebenarnya, siapa kau?" bisiknya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya tanpa kata, dengan tatapan campuran antara kasihan dan ketidakpedulian. Jawaban atas pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah ia ketahui seumur hidupnya. Setelah mereka dibawa pergi, di dalam ruangan hanya tersisa saya, putra saya, dan Reza. Ia telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir, ia mengerti segalanya. Mengapa kliniknya hancur, mengapa keluarga istrinya jatuh, dan ia juga mengerti posisi dan kekuatan menakutkan yang dimiliki oleh mantan istri yang telah ia khianati. Ia tidak hanya kehilangan seorang wanita, ia telah kehilangan sebuah kesempatan, sebuah masa depan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Ia perlahan mendekati saya dan berlutut di samping tempat tidur. Gerakan yang akrab, tetapi dengan emosi yang sama sekali berbeda. "Anissa," ia menatap saya, matanya merah karena rasa bersalah dan putus asa. Aku mengerti semuanya. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku bahkan tidak berani memintamu untuk kembali, karena aku tahu aku tidak punya hak lagi. Aku hanya minta satu hal." Ia menatap putra kecilnya yang sedang tidur, yang beberapa jam lalu bahkan tidak ia ketahui keberadaannya. "Biarkan aku menjadi ayah dari anak ini. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku pada putraku. Aku tidak akan meminta apa-apa. Aku akan melakukan apa saja, aku akan bekerja seperti budak untuk kalian berdua. Biarkan aku hanya melihatnya tumbuh dewasa, biarkan aku memanggilnya putraku. Kumohon." Ia menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai. Itu adalah tangisan seorang pria yang benar-benar telah kehilangan segalanya. Saya menatapnya. Hati saya dipenuhi emosi yang saling bertentangan. Haruskah saya memberinya kesempatan? Anak saya butuh seorang ayah. Tapi apakah ayah seperti itu? Pria yang pernah dengan kejam membuang kami berdua, pria yang diam saat kami dihina, pantas mendapatkannya? Saya berpikir lama. Menatap anak saya, menatap pria yang berlutut di kaki saya, dan akhirnya, saya membuat keputusan akhir. "Bangunlah, Reza," kata saya dengan suara tenang, tanpa sedikit pun kebencian. "Kau tidak perlu menjadi budak untuk siapapun, kau tetap ayah dari anakku. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Darah yang mengalir di nadinya adalah darahmu. Aku tidak bisa mengambil hak itu, dan aku juga tidak ingin putraku tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya." Secercah harapan melintas di mata Reza. "Itu artinya, aku boleh menemuinya? Merawatnya? Menjalankan kewajibanku sebagai ayah?" "Tunggu," saya memotongnya. Setelah jeda sejenak, saya menatap lurus ke matanya. Suara saya menjadi tegas. "Hanya sebagai ayah dari anak ini. Antara kita berdua, semuanya sudah benar-benar berakhir pada hari kau diam saat ibumu dan wanita itu menghinaku. Cinta yang tidak dilindungi itu seperti rumah tanpa atap. Tidak bisa melindungi siapapun dari badai apapun." Ia membeku. Ia mengerti saya. Saya bisa memaafkan, tetapi saya tidak bisa melupakan. Luka yang ia dan keluarganya tinggalkan pada saya terlalu dalam dan tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya. Ia telah kehilangan saya selamanya. Ia hanya akan bisa melihat kebahagiaan kami bersama putranya dari kejauhan, menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan dan kesedihan. Dan itu mungkin adalah hukuman terbesar baginya. Itulah akhir dari cerita saya. Sejak hari itu, keluarga Karina secara resmi mengajukan kebangkrutan. Ayahnya dijatuhi hukuman yang sangat berat atas kejahatan yang dilakukannya. Dia dan Ibu Hartati juga diadili atas perbuatan mereka. Reza kehilangan segalanya. Ia kehilangan karier, keluarga, bahkan wanita yang paling mencintainya. Ia membayar harga yang terlalu mahal untuk kelemahan dan ambisinya. Sedangkan saya tidak kembali kepadanya. Saya memilih hidup sebagai ibu tunggal. Saya memiliki segalanya uang, status, tetapi saya sadar bahwa bukan itu yang paling berharga, yang membawa kebahagiaan sejati bagi saya. Itu adalah kehidupan kecil dalam pelukan saya. Itu adalah kebebasan jiwa untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan dan melangkah maju.
Saya tidak perlu membalas dendam dengan kejam. Karena kedamaian batin saya, kebahagiaan saya bersama anak saya, adalah balas dendam yang paling manis dan paling pahit bagi mereka yang telah mengkhianati saya.